soal adanya stimulus PPNDTP yang sampai saat ini masih akan diterapkan hingga akhir tahun 2024. Kalau memang akhirnya tidak dilanjutkan, ini artinya memang deadline-nya ini ada di antara tahun 2024 di tahun 2025. Karena tahun 2025 kita akan mengalami kenaikan PPN begitu menjadi 12%. Kira-kira terkait dengan stimulus ini, apakah memang masih belum cukup untuk mendorong geliat industri properti itu sendiri, Pak? Bicara stimulus ini, kalau saya sendiri dari sisi pengembang melihatnya 12% itu memberatkan. Nah, stimulus ini harus jalan terus sampai industri properti ini betul-betul stabil, ya kan? Karena begini, jangan sampai kita paksakan di angka 12%, tapi produksi menurun dan permintaan masyarakat juga menurun, daya belinya juga pada saat ini juga menurun. Nah, dampaknya kan kemana-mana. Nah, kalau dampak kemana-mana ini kan tentunya merepotkan kita semua dan juga merepotkan pemerintah. Artinya di sini kalau industri properti sampai PPN-nya terlalu tinggi, ini kan berpengaruh serapan tadi sehingga nanti industri turunannya sangat berpengaruh juga, ya kan? Apalagi properti ini kan lebih banyak memperkerjakan para padat karya. Nah, ini yang penting. Nah, kalau sampai ini terganggu ya kasihan masyarakat kita. Betul. Yang notabene pekerja padat karya. Ini harus kita jaga. Jadi pada dasarnya kita mohon dievaluasi kaitan PPN yang 12%. Kalau itu memang belum bisa dievaluasi ya kita berharap PPN DTP tetap harus jalan. Oke, baik, ini menarik ya. Kalau dari perspektif pengusaha properti meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali terkait dengan kenaikan PPN di tahun 2025. Pertanyaan yang sama untuk Pak Anton. Kalau dari pengamat, dari perspektif pengamat sendiri, Pak Anton melihat apakah memang kebijakan kenaikan PPN ini harus dievaluasi ulang atau bahkan dibatalkan begitu, mengingat daya beli masyarakat yang akan terdampak paling parah? Iya, kalau saya melihatnya begini, Mbak Dina. Jadi rencana kenaikan PPN 12% ini yang jelas akan berpengaruh kepada ekonomi secara keseluruhan. Ya kan, karena kita tahu bahwa kita punya PDB itu mayoritasnya itu digerakkan oleh konsumsi. Ya kan, hampir antara 50-60% ekonomi Indonesia itu didorong oleh konsumsi. Nah, kalau misalnya spending masyarakat itu makin melemah, daya beli masyarakat makin melemah akibat dari kenaikan pajak 12%, ditambah juga kondisi belakangan ini ya kan kita tahu bahwa inflasi meningkat, bahan-bahan pokok harganya meningkat ya, sehingga kemampuan masyarakat mulai menurun. Dan kita juga melihat bagaimana data DPK ya, dana pihak ketiga di bank, tabungan deposito itu belakangan mulai menurun. Artinya saya juga melihat bahwa ada kecenderungan karena ekonomi yang makin lemah, yang makin berat, orang yang tadi menabung sekarang mulai menggunakan tabungannya gitu, sehingga pertumbuhan DPK itu menurun. Nah, dengan kondisi yang seperti ini membuat satu settingan iklim yang saya pikir agak berat kalau misalnya ada kenaikan pajak lagi gitu. Makanya kalau ekonomi kita itu makin melemah tahun depan, tentunya orang dalam membeli barang-barang, apalagi properti yang tentunya adalah capital expenditure gitu ya, tentu akan berpikir dua kali gitu ya. Dengan kebutuhannya yang semakin meningkat, tekanan ekonomi yang semakin meningkat, pembelian barang seperti properti akan menjadi pilihan yang keberapa nantinya gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu makanya saya pikir memang rencana kenaikan 12% ini sepertinya kurang begitu tepat lah ya dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi memang perlu dipertimbangkan kembali karena dampaknya kembali lagi tadi seperti Pak Junaidi bilang bahwa kalau sektor propertinya juga nanti malah menjadi ikut bertambah menurun gitu ya, kembali ke pemerintah pun juga akan merasakan efek negatifnya, jadi penerimaan negara dan sebagainya juga akan dari sektor properti akan menurun. Jadi makanya belum lagi kalau kita berbicara mengenai masalah perumahan, pembunuhan
pemenuhan kebutuhan untuk hunian gitu ya kan sekarang juga kita masih punya masalah backlog yang tinggi ya lalu pertumbuhan pasok yang masih rendah gitu. Nah, bagaimana sektor properti bisa melakukan recovery yang cukup ya kalau memang nantinya malah ada policy yang memberatkan pasar gitu. Jadi saya pikir itu perlu dilihat kembali. Pengamat pun sepakat bahwa memang baiknya pemerintah mengevaluasi kembali begitu ya terkait rencana kenaikan PPN ini. Ini menjadi pertanyaan saya yang terakhir. Saya akan tanyakan dulu ke Pak Junaidi, nanti juga saya akan tanyakan ke Pak Anton begitu.